Sahabat, banyak jalan menuju kebahagiaan, tapi semua jalan itu mustahil tanpa kehadiran pikiran yang damai. Kebahagiaan yang sejati hanya datang melalui pikiran yang damai. Inilah kutipan dari Thich Nhat Hanh, seorang guru spiritual yang baru saja wafat Januari 2022 bulan lalu. Ini pengantar yang kuat untuk kita mendiskusikan pemikiran Thich Nhat Hanh, bagian dari webinar Esoterika yang ke-23 setiap bulan. Esoterika, forum spiritual lintas agama, lintas keyakinan, mendiskusikan buku atau tokoh-tokoh ataupun peristiwa-peristiwa spiritual yang penting. Kali ini yang menjadi pembicara adalah sahabat kita, Dr. Reza Watimena. Ia seorang doktor ahli filsafat yang juga banyak mendalami filsafat timur, sehingga memang Dr. Reza ini otoritatif untuk juga membicarakan pemikiran Thich Nhat Hanh. Peran saya di sini memperkaya diskusi, menukik lebih jauh dengan eksplorasi kepada data-data mutakhir yang berhubungan dengan Thich Nhat Hanh, dan juga mencari perspektif yang membuat kita mendapatkan satu lesson to learn dari tokoh spiritual yang baru saja wafat ini. Saya mulai dari data Pew Research Center 2018 yang menyatakan bahwa meditasi kini menjadi kegiatan yang sangat populer di Amerika Serikat. Kita tahu meditasi ini awalnya selalu dikaitkan dengan spiritualitas timur, tapi kini di dunia barat, di pusat dunia barat, di Amerika Serikat, ia sudah menjadi kegiatan yang sangat populer. Pew Research Center menyatakan di sini bahwa penduduk Amerika sebanyak 40% mengklaim melakukan meditasi secara reguler setidaknya seminggu sekali. Nah, ini data kedua, bahwa meditasi dilakukan tidak hanya oleh penganut agama Buddha atau Hindu, tapi oleh aneka agama, juga oleh penganut Kristen, penganut Mormon, Muslim, dan juga mereka yang tak lagi berafiliasi kepada agama. Pew Research Center yang sama menyatakan di sini bahwa dari survei mereka, yang Evangelical Protestan sebanyak 49% dari penganut itu yang melakukan meditasi, dari Katolik itu sekitar 40%, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahkan mereka yang menjadi penganut saleh dari agama-agama lain juga mulai mempraktikkan satu meditasi. Nah, ini perkembangan lain, meditasi pun bahkan sudah diriset oleh ilmu pengetahuan dan terbukti efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan quality of life. Sudah muncul berbagai tema-tema mengenai the science of mindfulness. Banyak sekali data-data yang bisa ditampilkan di sini, tapi karena ruang terbatas, saya hanya menyinggung beberapa saja dari itu. Dan mengapa ini menjadi heboh? Karena memang di Amerika di tahun 2015, setidaknya ini yang tercatat 16,1 juta penduduk diberitakan mengalami depresi kelas berat di tahun itu dan tahun sebelumnya, sehingga dengan sendirinya mereka mencari satu cara, tidak hanya obat eksternal,
tapi juga satu bentuk terapi yang dikerjakan secara lebih natural dari dalam, dan ketemulah itu salah satunya adalah meditasi atau tepatnya lagi mindfulness meditation. Nah, ini fenomena lain, bahkan mindfulness sudah menjelma menjadi industri dengan aset sekitar 15 triliun rupiah dan sudah muncul di Amerika Serikat sekitar 2.450 meditation center. Dan data ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata memang di dunia barat sana mereka kembali menggali satu dunia spiritualitas yang lebih fokusnya lagi kepada mindfulness meditation. Nah, disinilah pentingnya Thich Nhat Hanh. Ini saya kutip berita dari Times Magazine. Bahkan Times mengatakan Thich Nhat Hanh ini adalah the monk who taught the word mindfulness. Jadi Thich Nhat Hanh inilah guru spiritual yang memperkenalkan, mempopulerkan, dan mengajarkan prinsip-prinsip dasar dari mindfulness kepada dunia, khususnya kepada dunia barat. Begitu penting posisi Thich Nhat Hanh bagi meluasnya satu tradisi meditasi yang tadi sudah diriset oleh Pew Research Center. Ini juga komentar dari Oprah Winfrey yang mengatakan bahwa Thich Nhat Hanh adalah one of the most influential spiritual leader of our time. Jadi memang Thich Nhat Hanh ini guru spiritual yang sangat berpengaruh, yang penting. Di samping kita kenal ada Krishnamurti, ada Osho, ada juga sekarang ini Thich Nhat Hanh yang baru saja wafat. Ya. Krishnamurti dan Osho sudah wafat jauh hari sebelumnya. Lalu sebenarnya apa itu mindfulness? Apa itu meditasi mindfulness? Apa itu sikap hidup mindfulness yang diajarkan oleh Thich Nhat Hanh? Kalau kita buka di Google, begitu banyak definisi mengenai mindfulness. Ini saya sarikan saja dari berbagai buku dan ceramah Thich Nhat Hanh. Ia mengartikan mindfulness itu sebagai satu sikap yang melakukan tindakan momen ke momen dengan penuh kesadaran plus compassion. Ketika kau berpikir, berpikirlah mindfully. Ketika kau bekerja, bekerjalah secara mindfully. Ketika kau meditasi, meditasilah secara mindfully. Ketika kau makan, makanlah secara mindfully. Jadi meditasi dalam pandangan Thich Nhat Hanh itu bukan hanya kegiatan 1 jam atau 2 jam duduk di pojok ruangan sana secara hening, tapi meditasi adalah sebuah sikap yang bisa membuat seluruh waktu dan kegiatan adalah meditasi. Dan meditasi tidak hanya mengembangkan aneka kegiatan yang kita kerjakan momen per momen dengan kesadaran penuh, tapi juga ditambahkan di sana satu compassion, satu sikap penuh cinta, satu sikap penuh kasih. Jadi bisa kita katakan mindfulness yang diajarkan oleh Thich Nhat Hanh ini begitu sentral, karena ia bukan hanya kegiatan duduk di satu ruangan secara hening 1 jam per hari, tapi ia adalah sikap hidup yang mewarnai semua gerakan kita momen per momen, karena pikiran yang meditatif, karena cara hidup yang meditatif. Itu adalah cara hidup yang penuh kesadaran, yang menyadari apapun yang kita kerjakan plus compassion. Itu yang membuat Thich Nhat Hanh menjadi kokoh dan kuat, ya. Tapi di samping itu, Thich Nhat Hanh juga mengajarkan satu spiritualitas yang terlibat dengan isu-isu sosial dengan jalan tanpa kekerasan. Tokoh ini, Thich Nhat Hanh ini dikenal mempopulerkan satu pandangan, satu sikap yang disebut
engage Buddhism. Buddhisme yang terlibat, tapi bisa lebih universal lagi dikatakan satu bentuk spiritualitas yang terlibat, yang tidak hanya sibuk dengan ritual agama, tapi juga mencoba masuk ke dalam isu-isu sosial, mencoba menjadi cahaya bagi lingkungannya, terlibat kepada masalah-masalah sosial, tapi semuanya dikerjakan dengan jalan tanpa kekerasan. Semuanya dikerjakan dengan compassion. Lakukanlah semuanya tanpa rasa marah, tanpa rasa curiga, tanpa rasa dendam. Semua dilakukan dengan compassion dan kesadaran penuh. Satu pandangan agama yang terlibat itu, atau spiritualisme terlibat itu lahir dari pengalaman real Thich Nhat Hanh. Karena waktu itu ia orang Vietnam, ia berada di Vietnam dan intens mengalami perang Vietnam dari tahun 55 sampai 1975, dan ia merenungkan apakah yang harus dikerjakan seorang Hmong dalam perang ini. Ia menolak mengangkat senjata, membela siapapun. Ia menolak membunuh, membela apapun. Dia hanya mengatakan kita harus terlibat, membantu siapapun dengan hati yang penuh compassion. Ini kutipan yang terkenal dari Thich Nhat Hanh. Ia katakan, jika terdengar bom meledak, maka para pendeta harus keluar biara, menjadi pelayan sosial, membantu korban, sekaligus mengkampanyekan jalan non-kekerasan. Ia katakan bahwa ketidakadilan itu tentu saja harus dilawan, tapi lawanlah bukan dengan dendam, tapi dengan hati yang penuh cinta, dan menolak menggunakan kekerasan. Karena kekerasan akan melahirkan kekerasan lainnya. Ini yang penting dari Thich Nhat Hanh. Di samping ia mengembangkan mindfulness sebagai sikap hidup, ia juga mengembangkan pentingnya satu spiritualitas, jalan kedamaian secara universal yang lintas agama, etnik, dan negara. Padanya ditanya, guru, saya seorang Kristen, apakah jika saya seorang Kristen melakukan meditasi atau melakukan prinsip-prinsip Buddhism, apakah saya menjadi keluar dari penganut seorang Kristen? Kata Thich Nhat Hanh, oh tidak. Dengan meditasi bahkan kau akan menjadi Kristen yang lebih baik. Dengan meditasi kau akan menjadi Muslim yang lebih baik. Dengan meditasi kau akan menjadi Hindu yang lebih baik. Karena pada dasarnya ada satu kebajikan universal, ada satu jalan damai universal yang bisa dilakukan oleh agama apapun, bahkan juga oleh mereka yang tak lagi berafiliasi pada agama apapun. Nah, di sini pula pentingnya Thich Nhat Hanh, karena ia ikut mengembangkan satu spiritualitas jalan damai yang lintas agama dan lintas keyakinan. Ini lebih penting lagi, mengapa pikiran damai itu sentral? Karena begitu banyak penyakit dan konflik yang berawal dari pikiran yang kalut dan pikiran yang pro kekerasan. Karena itulah segala hal harus dimulai dari pikiran yang damai. Dan kita kembali kepada kutipan di awal tadi, bahwa kebahagiaan sejati mustahil ditempuh tanpa pikiran yang damai. Kita bersedih, berduka dengan kepergian satu guru spiritual, Thich Nhat Hanh, tapi kita tahu bahwa ajaran-ajarannya, pandangan hidupnya akan hidup 1000 tahun lagi. Mengikuti Haridin Anwar, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, dan begitulah pikiran-pikiran yang cemerlang, yang mendalam, yang menyentuh hati manusia, itu pun akan hidup 1000 tahun lagi. Memang Thich Nhat Hanh telah pergi, tapi ia terus hidup dalam pikiran banyak penganutnya, dalam pikiran para pencari jalan damai. Salam.